Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, memperkirakan Indonesia akan berusaha mengamankan hasil seri di leg kedua. Dia mewaspadai strategi Shin Tae-yong dan berharap dukungan supporter Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, bisa seperti supporter Indonesia. Vietnam, yang berada di posisi ketiga dengan 3 poin, berusaha mengejar Indonesia di posisi kedua dengan 4 poin. Mereka berharap meraih hasil yang lebih baik di kandang untuk lolos ke babak ketiga. Bagaimana menurut Anda, apakah Vietnam bisa membalas kekalahan mereka di leg kedua? Kabar terbaru tentang rumor ketertarikan PSG terhadap Marcus Rashford menyebutkan bahwa sang penyerang akan menolak tawaran PSG di musim panas nanti. PSG sedang mencari pengganti Kylian Mbappe yang akan pindah di musim panas mendatang, dan salah satu nama yang santer dikaitkan adalah Marcus Rashford. Namun, Rashford dilaporkan tidak berminat pindah ke PSG karena ia masih menikmati berkarir di Manchester United dan merasa masih memiliki banyak hal untuk dicapai bersama klub tersebut. PSG juga mengalami kesulitan karena Manchester United tidak berminat menjual Rashford, menganggapnya sebagai ikon klub dan yakin dengan kemampuannya untuk membawa kesuksesan di masa depan. PSG dikabarkan akan mengalihkan fokus mereka ke target berikutnya, yaitu Victor Osimhen dari Napoli. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan bertandang ke Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Meskipun awalnya tidak masuk dalam skuad untuk 2 pertandingan melawan Vietnam karena cedera bahu, Hernando Ari dibutuhkan karena kabarnya 2 kiper Timnas, Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi, sakit. Timnas Indonesia telah terbang ke Hanoi dengan pesawat charter Garuda Indonesia, sementara Hernando Ari menggunakan pesawat terpisah. Skuad Garuda tiba di Hanoi dan dijadwalkan berlatih pada hari yang sama. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memperkuat skuadnya dengan memanggil Hernando Ari, yang seharusnya baru sembuh pada akhir Maret dari cedera post-dislokasi glenohumeral yang dialaminya sejak Februari. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimistis bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan segera beraksi untuk Timnas Indonesia di kandang Vietnam. Keduanya baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 19 Maret 2024. Meskipun belum bisa bermain dalam kemenangan 1-0 atas Vietnam, Erick yakin mereka akan segera dapat berkontribusi setelah proses perpindahan federasi mereka selesai. Dengan kehadiran mereka, Erick berharap Timnas Indonesia semakin kuat dalam meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. PSG sepertinya akan kecewa karena Lamine Yamal tidak berencana meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat ini. PSG sedang mencari bintang baru untuk tim mereka karena Kylian Mbappe dikabarkan akan pergi dari PSG di musim panas mendatang. Salah satu nama yang dikabarkan dekat dengan PSG adalah Lamine Yamal. PSG terkesan dengan penampilan Yamal di Barcelona musim ini, namun Yamal sendiri mengatakan bahwa ia masih ingin berkarir lebih lama di Barcelona. Meski begitu, belum tentu Yamal bisa bertahan di Camp Nou pada musim depan karena Barcelona dikabarkan butuh uang dan PSG siap membayar mahal untuk jasanya. Pernyataan menarik yang datang dari penyerang andalan Barcelona, Robert Lewandowski, terkait keputusan resign Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona. Lewandowski mengklaim bahwa Barcelona mendapatkan berkah dari keputusan resign yang diambil Xavi. Dia menyatakan bahwa ada perubahan besar sejak Xavi menyatakan pergi setelah musim ini berakhir. Xavi sendiri telah memantapkan keputusannya untuk hengkang dari Barcelona setelah kekalahan telak 3-5 dari Villarreal. Saya ingin mengumumkan bahwa per 30 Juni saya tidak akan melanjutkan jabatan pelatih Barcelona, tutur Xavi. Saya memutuskannya beberapa hari yang lalu, tapi saya pikir sudah waktunya. Klub membutuhkan perubahan yang dinamis, tambahnya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat masa bakti Xavi sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2025. Namun, sepertinya Xavi merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk Barcelona. Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 3-1 pada Minggu, 17 Maret 2024. Gol-gol Milan dicetak oleh Theo Hernandez pada menit 44, Christian Pulisic pada menit 50, dan Samuel Chukwueze pada menit 79.
Sedangkan gol semata wayang Verona dicetak oleh Tijjani Noslin pada menit 64. Kemenangan ini membuat Milan menang dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Mereka sebelumnya mengalahkan Lazio, Empoli, dan Verona di Serie A, serta 2 kali menekuk Slavia Praha di babak 16 besar Liga Eropa. Salah satu yang mencuri perhatian dalam kemenangan ini adalah Christian Pulisic. Dalam 4 pertandingan terakhir, Pulisic tak pernah absen mencetak gol untuk Milan. Dia selalu menyumbang gol dalam setiap pertandingan, dengan 1 gol dalam 2 leg kontra Slavia Praha, serta saat Milan mengalahkan Empoli dan Verona. Di leg kedua kontra Slavia Praha, Pulisic juga menyumbang 1 assist. Prestasi Pulisic ini tentu menjadi modal berharga bagi Milan dalam melangkah lebih jauh di kompetisi-kompetisi yang akan datang. Mantan striker dan direktur olahraga Real Madrid, Predrag Mijatovic, memberikan peringatan kepada Manchester City untuk tidak meremehkan Los Blancos di Liga Champions. Real Madrid berhasil mengamankan tempat di babak perempat final setelah mengalahkan RB Leipzig. Mereka akan menghadapi Manchester City dalam pertandingan yang dijadwalkan pertama kali di kandang Real Madrid. Mijatovic memperingatkan Manchester City untuk tidak meremehkan Real Madrid, mengingat sejarah dan reputasi klub di Liga Champions. Dia mengutip pernyataan dari Direktur Olahraga City, Siki Begiristain, yang sebelumnya mengatakan bahwa sebelum undian, hanya 1 tim yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun, yaitu Real Madrid. Mijatovic mengingat pertemuannya dengan Begiristain di Manchester, di mana Begiristain mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Real Madrid dalam kompetisi ini. Manchester City diingatkan untuk tidak meremehkan Real Madrid oleh Predrag Mijatovic. Pertandingan antara kedua tim di Liga Champions akan menjadi ujian yang menarik dan menegangkan untuk kedua belah pihak. Presiden Liga Spanyol, Javier Tebas, mengungkapkan bahwa peluang Kylian Mbappe merapat ke Real Madrid saat ini mencapai 99%. Kehadiran Mbappe di Real Madrid diprediksi akan memberikan warna baru dalam kompetisi sepak bola di Spanyol. Meskipun Madrid belum secara resmi mengumumkan transfer tersebut, Mbappe dan Paris Saint-Germain telah dipastikan tidak akan melanjutkan kerja sama mereka. Tebas menyebut Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik dunia yang pasti memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi. Madrid diyakini sebagai klub yang paling siap untuk memboyong pemain tersebut, mengingat sedikitnya tim di Eropa yang mampu membelinya. Menurut Tebas, pasar transfer di Inggris sedang melambat, sehingga masa depan Mbappe kemungkinan besar ada di Spanyol. Dan di Spanyol, hanya Real Madrid yang memiliki kemampuan finansial untuk mendatangkan Mbappe. Tebas optimis bahwa kesepakatan antara Mbappe dan Madrid sudah hampir final, tinggal menunggu waktu untuk pengumuman resmi. Saya hampir dapat memastikan bahwa Mbappe akan bermain untuk Real Madrid mulai musim depan, tandas Tebas. Pada Kamis, 21 Maret 2024, pemain keturunan, Cyrus Margono, resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, DKI Jakarta. Cyrus Margono mengambil sumpah kewarganegaraan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh sang ayah, Johan Margono, dan staf khusus Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamedan. Proses dimulai dengan Cyrus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Kepres RI tentang pengangkatan WNI, dan akhirnya Cyrus membacakan sumpah WNI-nya. Sebagai informasi, Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi, melainkan hanya diberikan status sebagai WNI saja. Ayahnya merupakan orang asli Indonesia sedangkan ibunya merupakan warga negara Iran. Status Cyrus yang kini menjadi WNI menjadi kabar bagus bagi Timnas Indonesia, memberikan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tambahan opsi di posisi kiper. Namun, persaingan di Timnas Indonesia akan memanas dengan kehadiran sosok kiper Dallas FC, Martin Paes, yang sejauh ini lebih dilirik Shin Tae-yong. Cyrus Margono saat ini bermain sebagai kiper klub Divisi 2 Liga Yunani, Panathinaikos B. Sejak bergabung pada musim 2021, kiper berpostur 191 cm itu telah bermain sebanyak 17 kali dan mencatat 3 clean sheet.